Guys, kasihan banget. Beginilah perjuangan SpongeBob demi mengejar cintanya Sandy. Jadi ceritanya si SpongeBob mau ngelamar si Sandy, tapi pas mau dimasukin cincinnya tiba-tiba ada badai dan akhirnya cincinnya terbang. Pas mau ngambil cincinnya tiba-tiba ada mobil yang datang dan akhirnya si Sandy ditabrak. Karena hal itu si Sandy jadi mengalami amnesia Dan orang tua si Sandy juga benci sama SpongeBob karena mereka ngerasa semua ini terjadi karena perbuatan si SpongeBob kan. Tapi si SpongeBob ini nggak menyerah gitu aja tiap hari dia datangin rumah si Sandy untuk mencoba membangkitkan kembali cinta si Sandy kan. Sampai pada suatu hari tiba-tiba si Sandy ini lagi tidur kan. Dia mimpi tuh dan di dalam mimpinya dia ngeliat momen dimana si SpongeBob melamar dia, dan seketika setelah bangun dia langsung ingat si SpongeBob. Dia cari cincinnya dan akhirnya dia cari SpongeBob, dan akhirnya si Sandy cerita ke si SpongeBob kalau ternyata dia udah ingat semuanya. Mereka menikah lagi dan sekarang si Sandy dan SpongeBob hidup bahagia Guys, si ibu dan anak gelandangan ini menemukan dompet yang isinya uang yang banyak banget tapi dompet itu malah mereka kembalikan. Jadi ceritanya si ibu ini lagi melamar pekerjaan gitu kan. Dia udah gak punya uang lagi kan. Bahkan dia udah gak punya rumah Mereka itu tidur di mobil. Tapi mereka tidak bisa menerima ibu itu bekerja sambil membawa anak. Karena ditolak akhirnya mereka pulang kan. Pas di parkiran mobilnya udah mau ditarik gitu kan. Karena ternyata dia udah gak bayar 3 bulan. Tiba-tiba anaknya menemukan dompet yang isinya uang banyak banget. Dia malah mengajak anaknya untuk mengembalikan dompet tersebut karena katanya itu bukan hak mereka, padahal dia benar-benar membutuhkan uang itu Tapi pas mereka balikin ternyata kata pemiliknya selama 19 tahun ini dia emang sengaja sering menjatuhkan dompet dengan isi uang yang banyak banget. Tapi selama 19 tahun dompet itu nggak pernah kembali. Si ibu dan anak gelandangan ini orang pertama yang mengembalikan dompet tersebut. Dan karena kejujuran si ibu dan si anak ini, si orang kaya ini memberikan apartemen dan pekerjaan. Jangan pernah menilai dan merendahkan orang lain hanya karena statusnya Jadi si cewek ini udah pusing nyariin laptopnya Dia inget banget laptopnya itu dia taruh di kamarnya kan. Tapi udah dia cari kemana-mana laptopnya itu nggak ada. Dan nggak ada orang yang masuk sama sekali ke rumah tersebut kecuali pembantunya, ibunya, dan dia. Karena tidak ada orang lain yang masuk, dia yakin banget kalau pembantunya yang mencuri laptopnya kan. Dan dia makin yakin kalau pembantunya yang udah mencuri laptop dia karena dia lihat pembantunya itu pakai jam tangan yang mahal. Pas tasnya diperiksa ternyata pembantunya ini punya headset yang mahal gitu. Padahal si pembantunya ini udah bilang kalau dia nggak pernah mencuri apapun dari rumah tersebut. Jam tangan dan headset mahal itu diberikan anak-anaknya saat dia ulang tahun kemarin. Tapi si cewek ini nggak percaya bahkan dia mau nelpon polisi. Sampai akhirnya tiba-tiba ibunya datang. Ternyata laptop dia itu dibawa ibunya kerja karena laptop ibunya itu tiba-tiba rusak. Si anak ini benar-benar malu dan minta maaf ke pembantunya. Untung aja pembantunya baik dan gak laporin dia ke polisi atas pencemaran nama.